supaya belajar, Miss mau anak kelas Miss bisa lebih tertib. Jadi selama pembelajaran Miss, anak-anak harus terus mengikuti rules dan prosedur yang ada di kelas Miss. Yang pertama, nah ini udah ada di kelas kita ya sebelumnya. Anak-anak akan bertanya, mengangkat 1 jari bila bertanya, angkat 2 jari bila minum. Nah untuk minum gak apa-apa, langsung minum aja, nggak usah angkat 2 jari. Lalu kalau ke toilet harus angkat 3 jari. Terus membuang sampah harus angkat 4 jari, dan jika ada instruksi angkat 5 jari, anak-anak semua harus kenal. Nah ini harus diterapkan. Kalau misalnya anak-anak ada yang datang ke Miss saya mau ke toilet, Miss gak akan izinkan. Jadi anak-anak harus menerapkan ini. Oke? Bisa? Jadi kalau misalnya ke toilet apa? 3 jari. Oke? Ya, jadi tapi di kelas kita harus lebih kondusif, lebih tertib ya. Jangan tiba-tiba langsung keluar. Oke? Nah, terus ya dengar ya, dengar. Terus ini mau memperkenalkan kalian tentang voice level. Nah, jadi di kelas anak-anak harus menggunakan level suara ini. Nah, level 0 anak-anak harus silent. Iya, coba diam dulu, silent semua. Ayo coba silent dulu. Silent ini kita gunakan saat Miss atau guru lain sedang mengajar, atau saat teman-teman kalian sedang menyampaikan pendapat atau sedang membaca. Oke? Lalu level 1 adalah berbisik. Nah, berbisik ini digunakan untuk teman semeja kalian saja. Jadi teman semeja kalian, kalian berdua hanya berbisik, tapi teman semeja lain yang akan mendengarkan itu. Gimana orang ada kamu di depanku? Ya, berarti kamu berbisik sendiri ya. Berbisik. Lalu level 2 yaitu saat kalian sedang bekerja kelompok. Jadi misalnya 4 meja, nah hanya kalian saja yang bisa mendengarkan suara itu. Jadi silakan kontrol dan kondisikan suaranya. Friendly. Jadi kita sedang membahas kayak voice level ya. Jadi pastikan kamu juga mengikutinya. Oke. Lalu level ketiga adalah saat anak-anak sedang menjawab pertanyaan ataupun sedang presentasi di depan kelas. Usahakan suaranya besar, jangan hanya berbisik di tempat. Oke. Lalu level keempat ini adalah berteriak. Nah, berteriak ini bisa kita lakukan di luar ruangan, bukan di dalam kelas. Oke? Sampai sini paham? Nah, jadi nanti selama pembelajaran Miss selama 1 bab ke depan, kita akan melakukan misi. Nah, misinya apa? Nah, nanti anak-anak yang bisa mengikuti semua rules dan prosedurnya Miss akan kasih reward. Nah, untuk memberikan rewardnya, anak-anak akan mendapatkan stiker. Nah, siapa yang memiliki stiker terbanyak, Miss akan kasih reward di akhir pembelajaran. Kenapa nggak permen aja? Rewardnya ada, tapi nanti bukan makanan, jadi tenang saja, aman. Oke, ya, apa yang tidak? Ya, nanti itu rahasia. Oke, sampai sini paham? Oke. Apa? Rewardnya berapa orang? Indonesia itu sampai di sana Indonesia itu termasuk negara sama. Ya benar. Jadi nanti akan kita bahas ya. Apa yang tahu? Ya, lanjut apa? Yang reward itu cuma satu aja. Enggak, nanti misalkan kasih kalian stiker yang kalian menjawab pertanyaan bisa atau terus mengikuti rules dan prosedur. Tapi jika nanti kalian sudah mengumpulkan misalnya 10 lebih, anak-anak akan ibu kasih reward. Tapi kalau misalnya masih belum, sabar nanti sampai selesai topik ini. Oke, kita mulai ya. Selesai dengan rules dan prosedur. Nanti tunggu aja. Oke, kita mulai. Jadi hari ini kita belajar komponen peta dan letak geografis. Nah, apa aja yang kita lakukan hari ini, Miss? Hari ini kita akan menggambar gambar peta. Nah, nanti ada gambar peta. Lalu Miss akan menjelaskan apa aja komponen peta itu. Lalu kita akan melakukan diskusi sebentar, lalu menonton video dan akan melakukan kuis singkat. Nah, nanti di kuis ini akan lebih seru lagi karena kita akan main game. Oke?
Tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak bisa mengidentifikasi apa aja komponen pada peta. Lalu anak-anak bisa menjelaskan apa aja fungsi dari komponen peta itu. Nggak tahu, supaya, nah makanya kita belajar gitu. Oke, Bradley. Lalu anak-anak bisa menunjukkan letak geografis suatu wilayah pada peta menggunakan arah mata angin. Oke. Yang pertama, diskusikan alat apa yang bisa membantu kita melihat letak suatu negara. Peta dunia. Peta. Ingat Peta dunia, Miss. Oke. Ingat prosedur ya. Oke, Delvina. Bola dunia. Jepan. HP kan kita tinggal dari Google Maps. Oke, HP bisa. Peta. Ada lagi? Katakan peta. Google Earth. Google. Oke. Atlas. Oke, bener ya. Bener bahwa kita alat yang bisa membantu kita melihat letak suatu negara itu bisa peta, bisa atlas, Google Maps. Tapi kalau kita pakai Google Maps itu terbatas karena Google Maps itu lebih fokus ke tempat-tempat yang lebih rinci. Gitu. Ini apa? Pakai PC juga bisa. Ya, bisa. Itu bisa searching map. Oke, kita lanjut ya. Nah, mengapa kita harus melihat peta ketika harus pergi ke tempat yang belum pernah kita Kalau kunjungi? kita bisa tahu, karena kita bisa melihat. Angkat tangan dulu. Ayo, Marisa. Saya agar mau lebih tahu dan lebih mengerti tentang tempat itu. Oke, bisa. Saya Apa? agar kita tidak menyesal. Oh, tidak nyasar. Oke, Luis. Yang kita bermain. Oh, oke. Oh, tidak tersesat. Oke. Kita tahu apa yang Oke, kita tahu Tuhan yang membuat. Oke. agar kita mau kemana? Iya, tahu kita mau kemana. Oke, Nantina. Tidak salah pergi jalan, tidak tersesat lah ya. Ayo, Pino. Suaranya nak. Tidak tersesat. Ini sini emang suaranya begitu. Oke, nah dari jawaban anak-anak supaya kita tidak tersesat, benar. Tapi gimana kita bahas lebih dalam lagi kenapa kita harus melihat peta sebelum kita ke suatu tempat. Nah, jadi peta itu adalah representasi atau visualisasi dari suatu wilayah. Nah, suatu wilayah kalau misalnya kita lihat bumi ini kita kan besar ya. Nah, kalau misalnya kita mau buat peta dengan ukuran yang sama, itu akan sangat susah kan karena buat bayangkan sebesar apa dunia kita ini kan. Nah, jadi mereka membuat gambar peta ini menjadi gambar dunia ini menjadi lebih kecil supaya kita bisa lihat Amerika di sebelah sini, Korea di sebelah sini gitu. Nah, peta ini membantu kita mengetahui arah, lalu menunjukkan letak suatu tempat dan memberikan informasi yang ada di dalam peta ataupun di wilayah itu. Oke, nah ini dengan melihat peta kita dapat merencanakan perjalanan, memahami batas-batas wilayah dan mengetahui berbagai tempat menarik. Oke, mari kita lanjut. Nanti ya. Oke, coba lihat peta ini. Peta ini ada di dalam buku ya. Coba lihat di buku paket kalian. Nggak ada. Nah, Aku ada 6 buku IPAS. Dalam buku IPAS halaman 177 kalau tidak salah. Nah, coba perhatikan peta ini. Apa aja yang ada di dalam peta ini? Air sama hijau. Ya, nggak salah. Banyak banget loh. Ayo. Apa aja bagian-bagian yang ada dalam peta ini? Ya. Ada peta
Nah, nanti kita akan bahas yang pertama ada judul. Nah, judul itu adalah identitas ataupun nama dari sebuah peta. Nah, biasanya judul itu ada di bagian atas untuk menandakan identitas peta itu. Contohnya, nah, ini adalah peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Jadi ini peta negara Indonesia ya. Itu kan masih di samping kita, ya kan? Jadi ini adalah peta Indonesia. Jadi judulnya ada di bagian atas. Oke. Lalu arah mata angin. Nah, arah mata angin ini biasanya di dalam peta ada 4. Mereka biasanya tulisnya ada 4. Ada utara, selatan, timur, dan barat. Gitu. Lalu skala. Nah, skala ini adalah perbandingan antara gambar yang ada dalam peta dan bentuk aslinya. Ya. Jika misalnya 1/1 juta itu artinya setiap 1 cm jarak itu adalah 10 km. Jadi coba bayangkan kalau misalnya kita mau gambar peta itu dalam buku atau kita tulis sendiri, itu akan sangat besar. Jadi kita menggunakan skala supaya semua gambar itu bisa kita masukkan di satu lembaran kecil, supaya kita bisa lihat. Itu. Lalu ada simbol. Nah, simbol ini biasanya ada di, kalau kita lihat lebih dekat lagi. Ini simbol ini, misalnya ada simbol bandar udara. Ini bisa menandakan apa aja yang ada di sekitar wilayah yang mau kita kunjungi gitu. Terus simbolnya, nah ini simbol untuk penampakan alam, misalnya sungai, gunungnya, dan lain-lain. Lalu legenda. Nah, legenda itu biasanya ada di bagian bawah. Nah, apa isi legenda? Isi legenda itu adalah simbol-simbol tadi. Keterangan dari simbol itu. Jadi legenda itu adalah keterangan simbol, dan simbol itu yang menandakan apa aja yang ada di samping wilayah itu. Paham? Paham. Oke. Lalu peta sisipan. Nah, peta sisipan itu peta kecil yang ada di bagian samping peta. Jadi kan ada peta besar. Nah, di bagian samping peta itu lagi ada peta kecil. Nah, kayak gini. Nah, tujuannya supaya kita bisa lihat lebih dekat lagi bagian wilayah yang mau kita kunjungi misalnya. Misalnya kita mau ke bagian di Jakarta, di bagian Sumatera. Kita mau ke bagian Sumatera. Nah, kita bisa perbesar lagi itu. Kita misalnya mau ke Medan atau kemana gitu. Jadi peta sisipan juga ada gitu. Jadi lebih rinci. Lalu, nah, tata warna. Ingat ya bagian tata warna ini. Tata warna ini ada beberapa. Nah, ini tujuannya untuk membedakan keadaan dan ketinggian di suatu tempat. Nah, ingat, warna hijau itu dataran rendah. Dataran rendah karena dia semakin rendah, dia akan semakin banyak tumbuhannya kan. Jadi ingat, yang hijau itu adalah dataran rendah, kuning itu dataran sedang, lalu coklat itu adalah pegunungan. Oke, biru itu ada perairan, karena biru kan laut kan warna biru ya. Iya. Terus hitam itu batas dan bangunan. Nah, biasanya itu batas-batas bangunan besar, skala bangunan gitu. Lalu yang merah itu adalah kota dan jalan utama. Masih paham? Paham ya? Ingat ya warnanya ya. Nah, jadi coba diskusikan dari yang sudah dijelaskan tadi tentang komponen peta dan fungsi-fungsinya. Nah, sekarang Miss mau nanya, dari semua itu coba simpulkan apa fungsi peta bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, Jepan. Sebagiannya itu semuanya ya? Semuanya. Oke. Jadi peta itu kayak alat buat navigasi. Dan juga ada keterangannya kayak hijau buat dataran rendah. Ya. Buat yang dataran yang sedang yang ini. Yang itu coklat yang
tinggi tuh yang pegunungan. Ya. Oke, nah itu ya itu yang peta sisipan itu kayak agak pembesarannya. Ya. Jadi dia lebih jelas bagian mana yang kita mau kunjungin. Ya. Ya. Oke, nanti ya. Oke, Clarissa. Bentar, Miss mau lurusin. Jadi fungsinya itu fungsi keseluruhan dari peta. Jadi peta itu fungsinya apa? Oh, ini membantu ini, gitu. Oke, Clarissa. Fungsi peta itu memperjelas tempat yang mau dikunjungin, terus buat kasih tahu apa yang mau kita kunjungin biar kita tahu jalan buat Ya, oke lanjut. Ya. Nah, benar ya yang anak-anak bilang. Jadi kalau misalnya kita lihat peta itu bisa membantu kita melihat keadaan yang di sekitar kita. Apakah itu ada pegunungan ataupun ada di perairan. Jadi kalau misalnya kita ke sana kita bisa lebih waspada dan mempersiapkan banyak hal gitu. Nah, jadi dari Miss, fungsi peta itu adalah Level 5. boleh gitu ya. Nah, jadi fungsi peta itu adalah menunjukkan lokasi suatu tempat. Misalnya di bagian mana, di bagian Indonesia, Australia dan lain-lain gitu. Lalu memberikan gambaran tentang luas suatu daerah. Tadi ada gambar Indonesia kan, itu ada luasnya. Gitu. Memberikan informasi jarak antara suatu tempat ke tempat lainnya. Misalnya jarak dari Papua ke Sumatera. Gitu. Lalu memberikan informasi tentang arah ini tadi tentang apa? Mata angin. Ya. Lalu menunjukkan gambaran tentang yang apa yang kita kunjungi. Oke. Lalu kita bisa melihat peta itu secara konvensional, yaitu bisa di aklat atau di blog gitu. Lalu peta digital misalnya di HP. Nah, di HP ini biasanya kita bisa search. Tapi kalau misal kita lihat di Maps itu kurang lengkap karena di Maps itu dia lebih rinci, misalnya ke jalan mana gitu. Jadi dia nggak lihat ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia gitu. Jadi terbatas. Bisa Miss Google Earth. Iya bisa. Oke, nah sekarang Miss mau tunjuk nih. Jadi di sini ada ini arah mata angin itu ada di bagian atas. Ya, bagian atas. Nah, arah mata angin itu biasanya menunjukkan arah apa? Coba. Siapa tadi yang mendengarkan penjelasan Ibu? Apa aja arah mata angin yang ada di dalam peta? Timur, Oke. Bentar, prosedur. Ini dulu. Apa tadi? Kamu tahu arahnya nggak? Coba. Di mana arah utara, selatan? Coba. Mana? barat, utara di atas, Nah. Ya. Barat di. Ya. timur di kanan. Nah, benar ya. Jadi ada 4 mata angin, utara di atas, selatan, lalu di kanan itu ada timur, atau anak-anak bisa lihat di kalau misalnya matahari sedang terbit, nah itu timur. Lalu kalau misalnya matahari terbenam itu barat. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat mana. Nah, ini legenda. Legenda. Gimana apa Ya, ya. Ini legenda dalam peta. Tadi itu ada kotak besar putih yang berisi simbol-simbol. Jadi ini adalah bentuk legenda. Misalnya itu ada di bagian bawah. Oke. Nah, di dalam legenda ada apa? Penerbangan. Kan. Dalam legenda tadi Miss bilang apa ada? Legenda. Penerbangan itu kayak Ya. bandara internasional, domestik. Tadi namanya apa? Legenda. Bukan yang di dalam legenda namanya apa? Kayak simbol. Ya, simbol gitu. Nanti Brenda udah dapat banyak stiker ya. Oke, terus di dalam ini
yang warna coklat untuk yang kayak dataran tinggi. ya. Oke. Terus yang perairan dan lain-lainnya. Jadi di dalam agenda itu akan banyak informasi dan simbol-simbol tentang peta itu. Gitu. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Ya, apa? Garis khatulistiwa kita pelajari setelah ini ya. Oke, nah ini kasih gambaran besar. Gimana, Mak? Ya, garis khatulistiwa kita ada di sini. Nah, yang bentuk melingkar itu namanya garis bujur. Oke, bentar, bisa pastikan dulu ya. Jadi Asal dipastiin lah. Masuk. Ajarin kok mau. nah, yang melingkar ini adalah garis lintang. Jadi ingat, yang memeluk bumi itu artinya garis lintang. Jadi harusnya kalau nggak ada garis lintang kok enggak? Itu bukannya garis khatulistiwa ya? Iya, garis khatulistiwa kata Bapak bahasa lainnya. Oke, nah ini akan kita pelajari nanti. Barasio. Untuk topik tentang peta yang mau ditanyakan dulu, Tidak ada. ditanyakan dulu. Tidak ada. Tidak, kalau itu Miss yang nanya. No, nggak jadi. Ada? Tidak? Ada. Apa pertanyaannya? Nggak ada? Kalau itu Miss yang nanya ya. Tidak. Kalau misalnya kita ke tempat ini, tadi di sini ada ini kan, ada skala. Skala itu misalnya tadi perbandingannya 1:1 juta, artinya dia berapa? Ya, 10 km. ya 10 km. 10 km jadi 1 cm. Salah. Tadi kan perbandingannya itu adalah 1:1 juta. Itu artinya perbandingan yang di dalam peta dengan yang di keadaannya sebenarnya. Nah, kalau misalnya 1:1 juta itu, ini permisalan ya. Jadi dalam peta juga ada beda-beda ukurannya. Tapi dari contoh yang diskasih tadi, 1:1 juta itu artinya 1 cm dalam gambar itu artinya dalam video sebenarnya 10 km. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, warna warna di keadaan warna lingkungan yang berwarna merah. Aku. Ya, ini dia dulu ya. Gunung Merapi. Merah. Saya. Tadi habis dari aku. Oke, ini. Ampun. Apa? Ya. Jalan utama. Ya, benar. Dalam kota dan kota. Oke. Nanti kita lanjutin jam selanjutnya ya. Peta. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bahas tentang letak geografis. Nah, sebelum kita lanjut, Miss mau nanya. Coba diskusikan. Mengapa? Nah, mengapa daerah tempat kita memiliki cuaca yang berbeda-beda? Bentar, ingat instruksinya. Ya, coba nak. Mengapa cuaca di setiap daerah itu berbeda-beda? Bentar ya. Karena letaknya berbeda-beda. Oke, Clarissa. Di setiap tempat yang berbeda pasti Sukunya berbeda. Oke. Brandly, bentar ya. Brandly. Brandly. Eva. Ya, jalan dari apa? Letak garis khatulistiwanya berbeda. Oke. Ada jawaban? Oke, semuanya tenang dulu.
hotel. Oh, minum aja ya. Oke, nah, jadi kita akan bahas mengapa semua kenapa di setiap daerah itu cuacanya berbeda-beda. Misalnya di bagian Bogor itu terkenal dengan hujan. Jadi itu dipengaruhi oleh letak geografis di tempat kita. Oke, semuanya tenang dulu. Bisa kamu banyak yang ribut. Oke, sudah. Nah, itu terjadi karena disebabkan oleh letak geografis wilayah kita, negara Indonesia. Nah, sekarang kita coba diskusikan nomor 2. Menurut kamu, apakah letak suatu daerah bisa mempengaruhi kehidupan masyarakatnya? Iya. Ya. Dan Bang Ella itu bisa mempengaruhi kehidupan itu ya masyarakat di daerah daerah pakai kayaknya bakal ada Indonesia gitu ya, betul. Mempengaruhi. Ya. Oke, Marisa apa? Itu semuanya. Nah, jadi letak suatu daerah itu bisa mempengaruhi kehidupan kita karena itu kita bisa lihat dari keadaan wilayahnya tadi, wilayah yang ada di suatu tempat. Misalnya tadi yang ada di pegunungan, nah di pegunungan masyarakat akan lebih banyak bertani, ya bukan? Nah, kalau di perairan masyarakat akan banyak mengolah lautan, misalnya ngambil ikan, nelayan, mengolah garam dan lainnya. Gitu. Nah, kita akan bahas pertanyaan nomor 1. Sebelumnya, mari kita tonton video. Ada. Oke, kita tonton videonya ya. Kedengaran? Oke, nah ini kok jalan-jalan nih. Jadi semuanya perhatikan. Video ini akan menjelaskan tentang letak geografis daerah kita. Nah, jadi anak-anak bisa mendengarkan sambil mencatat poin-poin pentingnya. Nanti misalkan tanya beberapa poin penting dari video ini. Oke? Apa ada pertanyaan? itu yang merah-merah itu. Nah, yang merah ini adalah simbol gunung. Gunung Berapi. Simbol gunung. Itu udah ada naiknya. Iya. Benar. Jadi perhatikan dulu ya videonya. Kita coba ulang. Informasi ini bisa kita dapatkan dari data. Melalui peta, kita bisa melihat bentuk wilayah suatu daerah, misal pulau-pulaunya, lautannya, atau gunung-gunungnya. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulaunya mencapai 17.000. Di antaranya ada 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta diatur dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Melalui data, kita dapat melihat bahwa negara Indonesia sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah
memiliki 3 iklim, yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Iklim musim atau iklim muson terjadi karena pengaruh angin muson yang bertiup dan berganti arah setiap 6 bulan sekali. Angin muson timur adalah angin yang bertiup dari dunia Australia menuju Asia, yang sifat anginnya cenderung kering. Karena itu, Indonesia akan mengalami musim panas atau kemarau. Sebaliknya, angin muson barat adalah angin yang bertiup dari benua Asia menuju Australia, yang anginnya membawa banyak uap air. Karena itu, Indonesia akan mengalami musim hujan. Yeay. Musim panas Ujung-ujungnya juga banjir. disebut Ayo yang kecil lagi. atau iklim panas. Adapun iklim laut adalah iklim yang banyak mendatangkan curah hujan yang bersifat lembab. Pengaruh letak geografis lainnya adalah Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia karena letaknya strategis dan berada di kesilangan. Selain itu, Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang dipisahkan oleh perairan. Pemisahan ini menyebabkan terjadinya keberagaman budaya, bahasa, peradaban, flora dan fauna, serta potensi sumber daya alamnya. Misalnya, dalam bidang budaya, ada tradisi rumah apung dan pasar terapung. Oke, sampai situ videonya. Coba diskusikan kepada teman semeja kalian. Videonya ada. Kamu gabung ke belakang. Aurora. Coba diskusikan. Sampai situ aja ya. Oke. Nah, coba diskusikan ke teman kelompoknya. Kalau nggak ada bukan di sini harusnya. Ya, nggak apa-apa. Harusnya di belakang. Oke. Udah, miss dulu ya. Kita nggak berarti ya. Oke, diskusikan ke teman sebangkunya, teman satu mejanya, apa yang kalian dapat dari video tadi. Apa aja yang kalian dapat?
sana ya, bentar ya depan. Miss mau pilih Dev sama Ben. Tadi mereka sudah asik banget bercerita. Jadi apa tadi hasil diskusi kalian, Ben and Dev? Ayo. Ada 3 samudra. Itu apa hubungannya dengan topik Indonesia? Iklim. Iklim, berarti Indonesia punya iklim. 3. Apa aja iklimnya? Iklim tropis, pasifik. Indonesia punya 7 pulau dan letak geografisnya itu sama perdagangan dan juga bisa transportasi. Ya benar. Oke, terima kasih. Oke, Miss mau kelompoknya nih. Ayo yang tidak ada. Semuanya tenang dulu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang letak astronomi. Nah, letak astronomi bangsa Indonesia ada di garis khayal, dan yaitu garis lintang dan garis hijau. Nah, garis hijau itu adalah garis horizontal, garis yang memeluk bumi. Oke.
garis bujur ini ada dampaknya. Dampaknya itu adalah untuk garis lintang, dampaknya dia menentukan perbedaan iklim tadi, yang iklim Sumatra, iklim tropis dan lainnya. Dan garis bujur ini menentukan perbedaan waktu, adanya siang dan malam. Mengapa hal itu terjadi? Karena Miss Ponca tadi nonton. ya, hal ini terjadi karena kita lihat di bangsa Indonesia, di bagian wilayah Indonesia, ini kan menurut anak-anak matahari itu terbitnya dari mana? Dari timur ya. Timur ke barat ya. Timur ke barat ya. Jadi matahari itu akan terbit dari timur ke barat. Nah, dari timur itu tadi mulai dari bagian kanan. Nah, jadi dia akan, kalau misalnya kita lihat ke sini, jadi matahari itu akan naik. Jadi pas matahari naik, matahari akan menyinari bergerak naik itu berarti kita melihat bulan itu semakin naik atas, semakin lama. Sudah mana itu? Oh, itu beda lagi ya. Nanti kita bikin. Oke, ya, perhatikan ya. Jadi matahari akan pertama kali menyinari bagian timur. Jadi jauh di bagian pakai apa? Silent clap. Oke, perhatikan dari ibu ya, Miss. Jadi yang pertama kali menyinari bumi adalah bagian timur. Nah, di bagian timur ini ada bagian di Papua atau bagian timur. Nah, jadi jauh di bagian Papua dan juga di bagian kita, bagian utara atau selatan itu akan berbeda karena pergerakan matahari menyinari bumi itu berbeda. Ya, yang akhirnya nanti ada WIB, WIT, EWITA dan apa? Matahari nggak pernah terbit dari barat. Matahari terbitnya ke barat, artinya udah mau kiamat. Ya. Oke, sampai situ bisa paham garis bujur dan garis lintang? Bisa? Miss? Ya. Ya, garis lintang itu yang menentukan iklim. Karena dia berada di garis khatulistiwa ini tadi, ini dipengaruhi oleh garis khatulistiwa. Oke, jadi Indonesia kita terletak di 6 derajat lintang utara dan sampai 11 lintang selatan dan 95 derajat bentang bujur timur dan 121 derajat bujur timur. Oke, nah ini seperti yang ada di video tadi, kita ada di dua benua. Benuanya adalah Asia dan Australia. Benua apa? Asia dan Australia. Semuanya benua apa? Asia dan Australia. Asia dan Australia dan dilingkupi oleh samudra Hindia dan Atlantik. Oke. Sekarang mari kita Hindia dan mari kita coba main. sebelum kita kuis, Miss mau semua
Oke, semuanya. One silent clap. Oke, nah jadi nanti di buku catatan kalian akan langsung menulis jawaban. Misalnya soal nomor 1, jawabannya apa? Gitu. Oke, nah nanti kalian sudah menjawab. Karena kita pakai kuis, dia online, jadi ini kasih kalian waktu sebanyak 20 detik. 20 detik untuk menjawab pertanyaan. Hah? 3 jam itu beda. Ada kuisnya singkat. Nah, jadi 20 detik. Nanti kalian jawab di buku kalian masing-masing jawabannya apa. Lalu nanti ada jawabannya. Kalau misalnya jawabannya kalian salah, nggak usah diperbaiki, nggak usah dicoret ataupun di tip X, nggak apa-apa. Kalau ada jawaban. Oke, terus ayo bagiin dulu. Ya udah deh, aku bagi. Kenapa nggak jawaban? Ayo. Oke, semua udah ada bukunya. Nah, lagi ya, di buku catatan kalian tinggal kasih nomor 1, 2, 3. Nah, nanti kita akan atas soalnya ya. Jadi kalian sesuaikan soalnya dengan nomornya. Nomornya berapa? 7 aja. 7. Soal tulis ada ini. Enggak, kalian cuma kasih nomor 1, jawabannya apa? Ini dulu. Ya. Nomor 1. Enggak ada kata-kata. Nah, nanti langsung A aja. Yang acak. Hah? Yang acak nanti Miss yang buka acak. Ya. Jadi nanti kalian sesuaikan nomornya, bisa aja 6 pertama. Yang bis abang. Ya. Oh ya, Ya, terus jawabannya kalian isi jawabannya itu selama 20 detik saja. Ingat 20 detik. Dan jika ada yang salah jangan dikoreksi sendiri. Gak apa-apa, nanti Miss yang lihat. Oke? Bisa? Kita mulai ya. Oke. Mau nomor berapa dulu coba? 3. Oke, 3 ya. Semuanya siap. Harus fokus ya, karena ini cepat. Oke, 1, 2. Nomor 3 dulu ya. 1, 2, 3. Nah, Alamak. Cuma tulis ABC. Itu nomor berapa? Kayaknya tulisnya di nomor 3 kan? Kayak gini. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Udah? Apa jawabannya? B. Jawabannya B. Siapa yang salah? Aku. Gini ya, Jangan dikoreksi ya. Ya. Miss, berarti tulisnya di nomor 1. Ini benar nomor. Iya, Miss. Aku malah tulis yang nomor aja dari nomor 1, Miss. Yang ini nomor 3. Perbaiki tadi nomor soal nomor 3 ya. Aku jawabnya nomor 3, tapi aku tulisnya nomor 1. Oke, udah ya. Nomor Ya, nomor 5 ya. Sekarang nomor 5.
Kenapa? Apa aja tadi yang kamu dapat? Apa aja tadi yang kamu dapatkan? Apa aja yang kamu dapatkan? Selain yang kamu dapatkan dari pelajaran hari ini? Tadi kamu belajar apa aja? Kamu belajar tentang iklim, tentang geografi, tentang astronomi, tentang kan? Ya. Jadi apa aja tadi? Ya, teman kalian wilayah ya. Ya, Jepan. Tadi pertanyaannya apa? Udah dijawab ya. Apa perbedaan warna dalam peta itu menunjukkan apa? Ya, udah ya. Sekarang kita lanjut. Ayo coba jawab pertanyaan ini. Coba refleksikan apa aja yang sudah kalian dapatkan. Tulis di bawah jawaban kalian tadi. Ya? Ya, boleh. Apa aja yang baru kamu pelajari hari ini? Semuanya yang kamu tahu karena melihat seberapa jauh kamu paham tentang materi ini. Oke? Terus apa yang harus kamu pelajari lebih lanjut terkait atau warna? Atau warna dalam peta ya. Tadi komponen benar. Ini ragu ini karena tidak tahu komponen peta ini. Komponen peta apa aja tadi? Komponen peta. Oke, satu orang siapa? Apa? Ada legenda, peta sisipan, Ya. nama Ariel, yang gambar itu. Warna terus. Ayo siapa lagi? Miss, Kamu tuh orang mata angin. Yang benar. tiga aku Miss. Nanti ya. Apa Apa aja komponen peta? dataran rendah, dataran tinggi, judul peta. Ya. Apa judul peta? Judul peta. Peta. Apa nama angin? Arah mata angin. Ya. Peta sisipan. Ada siapa nih tadi yang dapat? Skala. Peta sisipan. Legenda peta. Skala. Tata warna. Legenda. Apa? Apa lagi? Apa lagi? Apa? Satu lagi. Ayo, apa lagi? Komponen peta. Satu lagi. Apa namanya? Apa tadi? Oh, simbol ya. Simbol. Jadi simbol itu ada di dalam legenda. Legenda itu keterangan. Kan? Oke, di dalam peta ya. Ini bakal tanya itu lagi besok. Besok kita masuk lagi. Semua harus tahu ini. Komponen dalam peta. Oke?
enggak deh. Semuanya harus menjawab ya. Kalau nggak jawab, Jadi kamu tidak mengikuti pembelajaran hari ini kalau kamu tidak ada insight. insight itu apa? Apa hal baru yang kamu pelajari? Ya, ayo terus dulu jawaban lagi. Apa yang baru? Sabar dan diambil. Ayo jawab dulu. Apa yang baru aku pelajari tentang peta? Tulis jawab. Tentang peta itu apa yang kamu pelajari dalam peta? Peta Indonesia. Bahasa apa aja? Peta. Peta, dan peta. Peta. Ya. 3 menit lagi ya. Enggak, nanti Miss lihat yang nilai yang paling besar. Tadi kita hanya belajar tentang peta kan? Tidak kan? Kita juga bahas tentang peta geografis, ya kan? Ya, tambahkan. Apa aja di peta geografis itu? Oh, di sini ada. Ya. Letak geografi. Iya. Yang lintang, apa? Garis lintang, garis bujur. Ya, ayo lanjutkan dulu. Oke. Oke, ayo 1 menit lagi. Kamu udah? Tentang dunia ini apa? Udah, nomor 2 ayo sudah. Yang udah kumpul di meja. Ya, ya satu baginya nanti. Oke. Nah, yang udah kumpul.
Oke, semuanya duduk. Bradley, Jevan. Oke, semuanya ayo kita Oke, semuanya. One minute left. Nah, udah kan berapa macam nah? Ayo. Oke, udah ya. Semuanya duduk dulu. Udah ya. Jadi semuanya ayo silent clap. Ayo semuanya udah ya. Nah, jadi hari ini kita hari ini kita belajar tentang weta dan grafi, ya kan? Jadi minggu depan, besok kita udah belajar tentang negara bagian dan agraris. Ya, oke udah. Jadi anak-anak silakan baca bukunya dan kerjakan soal di halaman 167 dikerjakan. Kerjakan, baca dulu soalnya baru dijawab, oke? Oke, udah demikian untuk pembelajaran hari ini. Miss sangat senang karena kalian sudah mau mengikuti instruksi dari Miss. Miss mau kalian terus meningkatkan supaya kelas kita bisa terus kondusif saat belajar. Oke,